Masyarakat Aceh sudah sejak zaman dahulu sudah memiliki sejarah yang kurang baik dengan Wahabi, dan konflik antara masyarakat Aceh dengan Wahabi berlanjut hingga sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, sangat menarik untuk kita bahas. Simak video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konflik masyarakat Aceh dengan Wahabi. Langsung saja kita bahas, teman-teman sekalian. Masyarakat Aceh telah memiliki kultur resistensi terhadap Wahabi semenjak lama sebagaimana daerah lain. Masyarakat Aceh masa kini sudah bikin kategori ulama tersendiri, yaitu ulama Daya dan ulama Wahabi. Ulama Daya adalah ulama tradisional Aswaja, sedangkan ulama Wahabi, ya Wahabi sudah maklum kita semua, dulu ulama Pusa dan non-Pusa, kaum muda dan kaum tua. Ulama Pusa cenderung modernis yang identik dengan Wahabi, sedangkan non-Pusa tradisionalis yang dominan tentu saja kaum tradisionalis. Beberapa waktu lalu, MPU Aceh sudah mengeluarkan fatwa Wahabi Salafi adalah kelompok yang sesat. Mesti dilarang beraktivitas di Aceh. Kalau hanya memfatwakan sesat, silakan saja. Tak ngepek banyak karena maksimal hanya bermainan di tataran argumentasi. Tapi kenyataannya di lapangan lain sudah main anarkis. Kejadian Desember tahun 1998, ratusan orang masyarakat merusak rumah Ustadz Faisal Hasan Sufi di PD Jaya. Isunya ialah Wahabi ditambah tuduhan agen Kristen yang merusak umat Islam. Masjid Baitullah Al-A'la Al-Mujahidin diambil alih ulama Daya tradisionalis yang menggerakkan massa. Setelah konflik Aceh mereda pasca penandatanganan MOU Helsinki 2005, para ulama Daya mulai menghangatkan kembali konflik dengan Wahabi. Tahun 2008, Ustadz Tarmiji, pengasuh panti asuhan Al-Abasi Kabupaten Aceh Jaya, hampir kena amuk massa. Kembali isunya Wahabi dan tuduhan pendangkalan akidah. Juga bumbu klasik seperti larangan ziarah kubur, larangan salawatan, tidak kunut subuh, tarawih tidak 23 rakaat, dan lain-lainnya. Ulama-ulama Daya di beberapa daerah beberapa kali berusaha mengambil alih masjid yang dikelola oleh Wahabi atau pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan Wahabi, sehingga diubah menjadi versi Aswaja, contoh Masjid Jami Biren atau Masjid Al-Mijan Kutablang, Kabupaten Biren. Perlu diketahui, Biren ini memang banyak kaum reformis yang dahulunya memang punya akar di pusat. Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktunya lalu Masjid Muhammadiyah di Biren Aceh dibakar massa karena dianggap tidak sesuai dengan paham Aswaja lokal. Isunya klasik, yaitu Wahabi. Sudah beberapa kali warga Aceh berdemo untuk nolak Wahabi. Tahun 2015, ribuan warga Aceh berdemo ke kantor gubernur untuk memformalkan larangan ajaran Wahabi di Aceh. Karena itu tak aneh jika Ustadz Zulkarnain As-Sanusi yang dari Makassar sempat ditolak oleh Gerakan Suara Rakyat Aceh ketika akan mengisi pengajian di sana. Yayasan Tamasuk bin Sunnah asuhan Ustadz Abdul Qadir yang mengelola PAUD pada tahun 2016 ditolak masyarakat setempat dengan aksi-aksi anarkis karena alasan membawa paham Wahabi. Aktivitas yayasan ini sudah agak lama, tapi kaum tradisionalis lokal mulai gerah melihat perkembangan dakwah sehingga dimunculkan isu seputar Wahabi seperti ISIS, teroris, Mujasimah, dan lain-lainnya. Mahat As-Sunnah juga didemo dan lain-lain banyaknya. Yang saya sebutkan di atas tidak semua Wahabi Salafi, tapi juga Wahabi yang lainnya. Bukan hanya kejadian 5 tahun belakangan ini, tetapi sudah belasan tahun yang lalu. Bahkan akarnya sudah semenjak puluhan tahun lalu, sebagaimana konflik klasik di Nusantara antara tradisionalis dengan reformis. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.